Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sama masih seperti kemarin, bulan masih ada di Cancer dan hari ini sampai ke pertengahan, jadi jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat dia ada di 18 derajat 30 menit. Tanggal 9, tanggal 10 dia sudah mulai masuk ke Leo. Jadi besok hari Minggu energinya udah relatif berubah walaupun paginya masih sama. Nah, pada siang hari Sabtu ini pukul 12 bulan itu square dengan matahari yang ada di Aries, dan ini artinya sebenarnya kita tidak terlalu nyaman karena ada pihak lain yang terlalu dominan, atau kita di rumah dan kita merasa ada hal lain yang kita pikirkan jadi ada keinginan kita yang kita sendiri nggak bisa kendalikan, kayak kita ingin loncat gitu. Sebenarnya di dalam hati tuh kita inginnya sih istirahat, tapi somehow ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati dan kita berusaha untuk menekan setengah mati gitu. Nah, ini barangkali juga diakibatkan oleh kecemasan kita yang mungkin kita bawa dari kemarin. Kita harusnya gini, kita harusnya begitu, atau orang lain harusnya begini, orang lain harusnya begitu. Jadi kayak kita nggak bisa berpikir tentang orang lain, membuat kita agak frustrasi. Jadi kita kondisinya di rumah ini waktunya istirahat, dan kita bisa istirahat, cuman kayaknya somehow kita justru malah gelisah mikirin yang entah perlu nggak perlu. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang sifatnya harusnya bisa dihandle gitu, tapi somehow nggak bisa ke handle ya. Jadi kenapa saya bilang harusnya bisa dihandle, karena bulan itu trine dengan Jupiter dan South Node. Jadi sebenarnya kalau kita pasrah aja, artinya bukan pasrah nggak ngapa-ngapain, tapi istilahnya adalah kalau kita yakin bahwa ini kan nggak sepenuhnya kewenangan kita, ini kan kewenangan yang lebih di atas kita kan hanya bantuin, itu mungkin kita akan lebih sedikit lebih rileks. Nah, bulan akan oposisi dengan Pluto dan membuat kita juga semakin tense ya, semakin tense gitu, karena memang kayaknya sih matahari itu conjunction dengan Pallas Athena, karena kita berpikir strategis. Jadi saya nggak bisa nyalahin juga kalau teman-teman jadi lebih lebih khawatir dari yang seharusnya, karena memang kayaknya otak kita kayak dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk mencari sesuatu pemecahan masalah yang sebenarnya ngapain hari ini, tapi kayaknya nggak bisa ditahan gitu. Kalau dari ruminya, the courage of your love, iya, jadi ini jelas sih memang seperti itu. Kayak ada gejolak di dalam kita tahu bahwa ini sebenarnya hanya masalah seberapa besar kita ingin mengupayakan. Nggak harus sih, tapi kayaknya kita ngerasa harusnya itu dari dalam hati kita. Kayak misalnya aku mau pulang ya, mungkin kekasih kita atau suami atau istri kita, nanti aku jemput ya. Nggak usah lah, kan gampang, aku cari itu juga gampang. Enggak kayaknya aku mendingan jemput aja gitu. Jadi kan kayaknya maksa kayak harus gitu, padahal sebenarnya kita bisa pakai waktu untuk istirahat di rumah, nunggu dia sampai di rumah juga. Tapi kok rasanya salah gitu ya, rasanya kok kita tidak memperjuangkan cinta kita, misalnya seperti itu. Iya, kembali lagi kita udah tahu kok, kita udah yakin bahwa semua tuh pilihan kita, termasuk kalau kekasih kita, suami kita, atau siapapun tadi contohnya yang bilang nggak usah dijemput, itu kan memang dia bilang begitu, tapi pilihan kita juga untuk nurut atau enggak. Semuanya ada konsekuensinya, tapi intinya kita tahu bahwa kita punya suara di situ, kita punya vote ya, untuk mengatakan iya atau tidak. Dan karena ini yang di tengah gambarnya tower ya, jadi kalau menurut saya somehow cepat atau lambat ini juga kehitung sebagai kondite sih.
Jadi kayak nanti dihitung-hitung, iya kamu aku pulang, kamu nggak pernah mau jemput, walaupun lah kan tadi bilangnya nggak mau dijemput, iya tapi gimana kayak ada usaha sedikit, ada apa gitu biar ketahuan kalau pengen jemput gitu. Kan bisa aja ternyata itu cuman ujian gitu. Ujian untuk menunjukkan betapa kita tuh punya determinasi yang kuat. Somehow itu yang muncul. Oke, kalau di sini satu kartu yang muncul, jumping communication is key, new moon in Gemini. Ini sekarang udah Aries. Iya, sebentar lagi. Jadi new moon yang ke depan berarti pada saat Lebaran ya. Lebaran itu mungkin ada sesuatu yang terkait dengan sekarang. Oh, mungkin kita berpikir tentang jadi dia pulang nggak sepanjang Lebaran ini. Misalnya seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan menjelang Lebaran. Nah, kalau di sini saving itu di previous event. Jadi kita memang sudah menabung, entah menabung cinta, menabung apapun, kita sudah menumpuk hasrat gitu ya, menumpuk uang, menumpuk hasrat, kita simpan gitu sampai waktunya. Power of prayer di sini adalah kekuatan doa itu kan letaknya di kok ya kebetulan bisa ya gitu ya. Itu kan karena kita mengharapkan, karena kita mengatakan terus-menerus, kita berharap, kita meminta. Gratitude of list seperti biasa. Kalau kita meminta dan kita ingin diberi, maka yang harus kita sampaikan kepada yang diminta, dalam hal ini karena prayer berarti kan ke Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah bersyukur dulu. Kalau Tuhan nggak ngasih ini, nggak pernah ngasih ini, nggak ngasih itu, nggak ngasih ini, nggak ngasih itu, ini nggak dikasih juga lagi. Jadi itu kan namanya bukan minta yang benar gitu kan. Yang minta yang benar, terima kasih ya Tuhan, saya sudah dikasih 1, 2, 3, 4 dengan kebaikan hatimu, dengan jadi caranya meminta itu kan begitu. Saya memohon apa gitu kan. Jadi nomor 1 kita ingat bahwa kita udah dikasih macam-macam, sehingga kalau minta lagi itu ini bentuknya permohonan. Kalau permohonan kan yang namanya juga Maha Memberi, Maha Memiliki, kan terserah dia, bukan kita sedang nodong kan. Seperti itu sebenarnya. Simpelnya kayak gitu. Kalau dari Oracle of the Fairies itu divination, ini juga sama kebetulan ya. Kayak kebetulan aja hari ini friendship ada kaitannya dengan keluarga, pertemanan, atau kedekatan hati. Fairy spotting ya, ini juga kebetulan. Jadi kalau menurut saya hari ini mungkin ditandai dengan kebetulan kalau kita sendiri dari awal niatnya adalah cinta dan menunjukkan seberapa besar cinta kita. Kalau dari sini, wow, facing the consequences, guilt, regret. Ya dari awal berarti kita memang udah konsen. Kalau kita memilih ini, kita akan mendapatkan konsekuensi apa. Jadi dari awal tuh kita tahu setiap tindakan kita tuh ada alasannya, karena kita ingin apa. Hari ini begitu. Challenge-nya adalah kita tahu kalau kita maunya dapat ini, maka kita harus mengupayakan dengan cara ini. Tetapi kita ntar siapa tahu bisa gitu, nggak usah pakai ini gitu. Advice-nya adalah ini apa advice-nya? Meminta seolah-olah kita tidak akan dikasih, something like that. Over compromising, rigidity, no consensus. Oke, kalau dari sini penggambarannya adalah jadi awal kita tahu sebab akibatnya, kita tahu kalau kita menginginkan sesuatu kita harus berusaha, dan oh my god, tapi sebagian itu tidak melakukannya. Sarannya adalah ya kalau memang nggak mau ya nggak usah diupayakan, tidak usah meminta juga. Jadi kalau nggak mau ya nggak usah minta, karena memang pada akhirnya toh juga apa yang diminta sama yang dikasih nggak sama. Anyway seperti itu. Kind of weird, tapi intinya adalah kalau kamu nggak mau mengusahakan, ya udah jangan minta juga, ngapain juga, nggak jadi masalah gitu, nggak penting. The voice of the goddess is the voice of your heart. It will never lead you astray.
Jadi artinya kalau hati kita nggak menginginkan, artinya kita nggak ingin, ya nggak usah susah payah. Memang seberapa besar cinta sih? Memang ini cara menyampaikannya untuk tarotnya lucu sekali, tapi intinya sama. Jadi artinya kalau hati kita menginginkan, kita pasti akan loncat. Tadi kan dari awal kan intinya entah kenapa ada yang ingin loncat gitu. Tapi kalau dari awal nggak mau, ya nggak usah dipikirin gitu. Mau enggak, mau iya, terserah gitu. Did you get it? Saya sendiri sampai bingung mesti ngomong apa. Intinya adalah, saya sekali lagi ya, intinya adalah kalau memang itu datang dari hati, kita pasti mengenali bahwa kita sangat ingin mengupayakan. Tapi kalau nggak ada sama sekali keinginan untuk mengupayakan, walaupun ada orang butuh, ya kita nggak ingin mengupayakan. Tapi kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan dan kita tidak mengupayakan, ya udah, gitu aja sih sebenarnya. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.